Selamat datang di Filosofi Tentang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dari para filsuf besar. Bergabunglah dengan kami untuk menggali ajaran-ajaran Stoik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. 1. Menggunakan prinsip dikotomi kendali. Stoicis mengajarkan kita untuk mengenali dan membedakan dengan jelas antara apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak. Prinsip ini, yang dikenal sebagai dikotomi kendali, adalah pondasi penting yang dapat membantu kita tetap tenang dan bijak dalam menghadapi situasi yang menantang, seperti berhadapan dengan orang yang selalu merasa benar. Apa yang bisa kita kendalikan? Salah satu aspek yang bisa kita kendalikan adalah pikiran dan perasaan kita. Misalnya, ketika seseorang sangat bersikeras bahwa mereka yang benar, kita dapat memilih untuk tidak terbawa emosi. Stoicis mengajarkan bahwa reaksi kita adalah pilihan, dan kita bisa memilih untuk merespons dengan tenang, daripada marah atau merasa frustasi. Ketika kita merasa terpojok dalam sebuah perdebatan, kita dapat memilih untuk mendengarkan secara penuh dan merespons dengan hormat, atau bahkan memilih untuk mengakhiri percakapan jika itu tidak produktif. Selain itu, kita juga bisa mengendalikan cara kita berkomunikasi dan bertindak. Dalam menghadapi orang yang tidak mau mendengarkan pendapat kita bisa memilih untuk tetap mengajukan argumen dengan cara yang logis dan penuh rasa hormat. Ini adalah bentuk pengendalian diri yang diajarkan dalam Stoicis, di mana kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, bukan apa yang tidak bisa kita kontrol. Apa yang tidak bisa kita kendalikan? Namun, ada banyak hal yang tidak berada dalam kendali kita. Opini orang lain adalah salah satunya. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha untuk menjelaskan pandangan kita dengan data atau logika, kita tidak dapat mengubah apa yang mereka yakini atau bagaimana mereka melihat dunia. Stoicis mengajarkan bahwa kita harus menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Orang lain berhak memiliki pandangan mereka sendiri, dan kita tidak perlu merasa cemas atau frustrasi jika mereka tidak setuju dengan kita. Sikap orang yang selalu merasa benar seringkali muncul karena berbagai faktor yang tidak selalu kita pahami, seperti pengalaman hidup mereka, keyakinan pribadi, atau bahkan ketakutan untuk menghadapi ketidakpastian. Semua hal ini di luar kendali kita. Stoicis mengingatkan kita untuk mengalihkan perhatian kita dari usaha untuk mengubah orang tersebut dan lebih fokus pada tindakan kita sendiri yang selalu berada dalam kendali kita. 2. Mengelola emosi dengan kebijaksanaan. Emosi adalah aspek penting dalam kehidupan manusia. Tetapi dalam Stoicis, kita diajarkan untuk mengelola emosi kita dengan kebijaksanaan. Ketika kita berhadapan dengan orang yang selalu merasa benar, perasaan seperti kemarahan atau frustrasi dapat dengan mudah muncul. Stoicis mengajarkan kita untuk menghindari reaksi emosional yang berlebihan dan sebaliknya untuk berpikir lebih jernih dan rasional. Berhenti sebelum bereaksi. Ketika perasaan kita mulai memuncak, langkah pertama adalah untuk berhenti sejenak. Jangan langsung melontarkan komentar atau melanjutkan diskusi tanpa pertimbangan. Dalam ajaran Stoicis, ada sebuah konsep yang disebut dengan kebijaksanaan dalam penundaan. Dengan memberi diri kita waktu beberapa detik atau menit untuk menenangkan diri, kita bisa merespons dengan lebih bijaksana dan menghindari perdebatan yang bisa memuncak menjadi konflik. Misalnya, jika seseorang mulai menyalahkan atau mempermasalahkan kita, alih-alih membalas dengan marah, kita bisa memberikan diri kita waktu untuk menarik napas dan bertanya pada diri kita, apa yang ingin saya capai dari diskusi ini? Apakah saya ingin membuat orang ini mengakui kesalahan mereka? Atau saya ingin menjaga hubungan dengan mereka? Ini membantu kita untuk kembali ke jalur yang lebih rasional dan tidak tergoda untuk membalas dengan emosi. Latihan perspektif.
Salah satu cara yang sangat berguna dalam Stoicis untuk mengelola emosi adalah dengan melakukan latihan perspektif. Dalam menghadapi orang yang selalu merasa benar, kita seringkali terjebak dalam persepsi kita sendiri. Stoicis mengajarkan kita untuk mencoba memahami sudut pandang orang lain, meskipun kita tidak setuju dengan mereka. Ini bisa membantu kita untuk tidak merasa frustrasi atau tersinggung, karena kita memahami bahwa pandangan mereka mungkin dipengaruhi oleh pengalaman atau ketakutan mereka sendiri. Contoh dari latihan perspektif ini adalah dengan mengingat bahwa orang lain juga memiliki perjuangan internal, kekhawatiran, dan ketakutan mereka sendiri. Orang yang merasa selalu benar bisa jadi melakukannya karena mereka merasa terancam atau tidak dihargai. Dengan memahami hal ini, kita bisa lebih sabar dan menghindari konflik yang tidak perlu. Berfokus pada fakta dan logika. Stoicis juga mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam emosi atau reaksi instinktif. Sebaliknya, kita disarankan untuk selalu berfokus pada fakta dan logika dalam menghadapi perdebatan. Ketika berhadapan dengan orang yang selalu merasa benar, kita tidak perlu menurunkan level kita ke dalam perdebatan emosional. Sebaliknya, kita bisa menanggapi dengan cara yang rasional dan menggunakan argumen berbasis bukti yang jelas. Misalnya, daripada merasa marah atau frustrasi, kita bisa mengajukan argumen dengan data yang jelas dan bersikap terbuka terhadap perspektif orang lain. Ini tidak hanya akan membuat kita lebih kredibel, tetapi juga mengurangi ketegangan yang ada dalam diskusi. 3. Berkomunikasi dengan bijak. Dalam Stoicis, komunikasi adalah salah satu cara utama untuk menjaga kedamaian batin dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Ketika berhadapan dengan orang yang selalu merasa benar, penting untuk selalu berbicara dengan bijaksana dan terbuka. Ini termasuk menggunakan teknik pertanyaan Sokratik, yang merupakan metode bertanya yang mendorong orang lain untuk berpikir lebih dalam tentang keyakinan mereka. Menggunakan pertanyaan Sokratik. Salah satu cara untuk menghindari konfrontasi langsung adalah dengan menggunakan pertanyaan Sokratik. Pertanyaan ini bertujuan untuk memicu pemikiran kritis pada orang lain tanpa membuat mereka merasa terancam atau diserang. Misalnya, jika seseorang bersikeras bahwa mereka yang benar, kita bisa bertanya, apa dasar dari pandangan Anda? Atau, bagaimana Anda bisa menjelaskan hal itu dengan lebih mendalam? Metode ini membuka ruang untuk diskusi yang lebih konstruktif dan memberi kesempatan pada orang tersebut untuk berpikir lebih jauh tentang alasan di balik pendapat mereka. Dengan cara ini, kita tidak hanya menunjukkan rasa hormat terhadap pandangan mereka, tetapi juga membantu mereka melihat celah dalam argumen mereka sendiri. Menghindari argumen yang tidak produktif. Stoicis mengajarkan bahwa kita harus bijaksana dalam memilih pertempuran kita. Tidak semua argumen perlu dimenangkan, dan seringkali menghindari argumen yang tidak produktif adalah pilihan yang lebih baik. Jika kita merasa bahwa diskusi sudah tidak akan membawa manfaat atau hanya memperburuk situasi, lebih baik untuk mengakhirinya dengan cara yang sopan dan bijak. Ini bukan berarti kita menyerah atau menghindar dari konflik, tetapi lebih kepada memilih untuk mengalihkan perhatian kita pada hal-hal yang lebih penting. Jika perdebatan sudah tidak membawa kemajuan, kita bisa memilih untuk berdiam sejenak atau mengalihkan topik pembicaraan ke sesuatu yang lebih konstruktif. 4. Menerima ketidaksempurnaan orang lain. Stoicis mengajarkan kita untuk menerima kenyataan bahwa orang lain tidak sempurna. Semua orang memiliki kekurangan, dan seringkali orang yang merasa selalu benar tidak mampu melihat keterbatasan dalam pandangan mereka sendiri. Ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, seperti rasa takut akan ketidakpastian atau kebutuhan untuk mempertahankan harga diri. Dengan menerima bahwa orang lain akan terus memiliki pandangan yang berbeda dan mungkin merasa sulit untuk berubah, kita dapat mengurangi rasa frustrasi kita. Stoicis mengajarkan bahwa ini adalah bagian dari sifat manusia,
dan kita tidak perlu merasa marah atau kecewa jika orang lain tidak setuju dengan kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita berinteraksi dengan mereka dan bagaimana kita memilih untuk merespons situasi tersebut. Salah satu cara untuk lebih menerima ketidaksempurnaan ini adalah dengan berfokus pada kebajikan kita sendiri. Alih-alih mencoba untuk mengubah orang lain, kita bisa lebih fokus pada bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih pengertian terhadap orang lain. 5. Mengembangkan kebajikan, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Stoicis menekankan pentingnya kebajikan sebagai prinsip dasar dalam kehidupan. Dalam menghadapi orang yang selalu merasa benar, kita harus tetap berpegang pada kebajikan stoik, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Menerapkan kebajikan-kebajikan ini dalam interaksi kita dengan orang lain, khususnya yang sulit diajak berdiskusi, membantu kita untuk tetap bertindak secara etis, penuh pertimbangan, dan tanpa terbawa emosi negatif. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk membedakan antara apa yang baik dan buruk, serta bagaimana bertindak dengan cara yang paling rasional. Dalam menghadapi seseorang yang merasa selalu benar, kebijaksanaan mengajarkan kita untuk tetap tenang dan tidak terjebak dalam perdebatan yang emosional. Sebaliknya, kita diajarkan untuk mendengarkan dengan bijak, mencari titik temu, dan mengajukan pertanyaan yang membantu orang tersebut berpikir lebih mendalam tentang keyakinannya. Keberanian dalam Stoicis bukan hanya tentang keberanian fisik, tetapi juga keberanian mental dan emosional. Ini berarti kita harus berani menghadapi ketegangan dalam percakapan, tidak takut untuk mengungkapkan pendapat kita, dan berani mempertahankan prinsip kita meskipun orang lain mungkin tidak setuju. Keberanian juga berarti memiliki keberanian untuk mengakui bahwa kita tidak selalu benar dan terbuka untuk belajar dari perspektif orang lain. Keadilan adalah tentang memperlakukan orang lain dengan adil, meskipun mereka mungkin tidak memperlakukan kita dengan cara yang sama. Dalam menghadapi orang yang selalu merasa benar, kita harus tetap adil dan penuh empati. Meskipun mereka mungkin keras kepala atau tidak mau mendengarkan, kita tetap harus menghormati hak mereka untuk memiliki pandangan mereka sendiri dan berusaha untuk memberikan pandangan kita dengan cara yang adil dan penuh pengertian. Pengendalian diri. Stoicis menekankan pentingnya pengendalian diri, terutama dalam hal emosi. Ketika kita merasa terprovokasi atau marah, pengendalian diri membantu kita untuk tetap tenang dan tidak terbawa oleh reaksi impulsif. Dalam menghadapi orang yang merasa selalu benar, kita bisa memilih untuk mengontrol respons kita, menghindari konfrontasi yang tidak produktif, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kebijaksanaan. 6. Fokus pada tujuan akhir, eudaimonia, kehidupan yang baik. Salah satu konsep penting dalam Stoicis adalah eudaimonia, atau kehidupan yang baik. Dalam konteks ini, tujuan kita dalam hidup bukanlah untuk memenangkan setiap perdebatan atau membuat orang lain mengakui bahwa kita benar. Sebaliknya, tujuan kita adalah mencapai kebahagiaan sejati dengan menjalani kehidupan yang berbudi pekerti, penuh kebijaksanaan, dan keharmonisan batin. Ketika kita berhadapan dengan orang yang selalu merasa benar, penting untuk mempertimbangkan apakah perdebatan itu sejalan dengan tujuan kita untuk mencapai eudaimonia. Jika tujuan kita hanya untuk membuktikan bahwa kita benar, kita mungkin akan terjebak dalam perdebatan yang tidak mengarah pada apa-apa, yang hanya akan memperburuk hubungan dan menambah stres. Namun, jika tujuan kita adalah untuk hidup dengan integritas dan kedamaian batin, kita dapat memilih untuk melepaskan keinginan untuk menang dalam argumen dan fokus pada perbaikan diri dan harmoni dalam hubungan kita. Dalam hal ini, Stoicis mengajarkan kita untuk selalu mengevaluasi apakah tindakan kita mendukung tujuan hidup yang lebih tinggi. Kehidupan yang penuh kebajikan, kedamaian batin, dan kesejahteraan jangka panjang. Dengan cara ini,
kita bisa menghindari konflik yang tidak produktif dan lebih fokus pada pencapaian kebahagiaan yang lebih mendalam. 7. Menghindari perbandingan sosial. Salah satu hal yang bisa mengganggu kedamaian batin kita adalah kecenderungan untuk selalu membandingkan diri dengan orang lain. Ketika berhadapan dengan orang yang selalu merasa benar, kita mungkin merasa terdesak untuk membuktikan bahwa kita lebih pintar atau lebih benar. Namun, Stoicis mengajarkan kita untuk menghindari perbandingan sosial yang tidak sehat. Setiap individu memiliki perjalanan hidup dan pengalaman mereka sendiri, dan perbandingan ini hanya akan menambah rasa frustrasi. Fokus pada perbaikan diri sendiri. Stoicis mengajarkan kita untuk lebih fokus pada perbaikan diri sendiri, bukan pada siapa yang menang dalam sebuah argumen. Daripada membandingkan diri dengan orang lain, kita harus melihat apakah kita telah berbuat sebaik mungkin dengan kebajikan yang kita miliki. Hal ini membantu kita untuk mengurangi rasa ego dan lebih mengutamakan pertumbuhan pribadi daripada memenangkan debat atau membuat orang lain mengakui kesalahan mereka. Tidak terpengaruh oleh pengakuan eksternal. Menghadapi orang yang selalu merasa benar seringkali membuat kita ingin membuktikan sesuatu kepada mereka. Namun, Stoicis mengajarkan kita untuk tidak terpengaruh oleh pengakuan eksternal atau opini orang lain. Apa yang lebih penting adalah integritas kita sendiri dan bagaimana kita merasa tentang tindakan kita. Kita tidak bisa mengendalikan pandangan orang lain tentang kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita berperilaku dan berinteraksi dengan mereka. 7. Menghindari perbandingan sosial. Salah satu hal yang bisa mengganggu kedamaian batin kita adalah kecenderungan untuk selalu membandingkan diri dengan orang lain. Ketika berhadapan dengan orang yang selalu merasa benar, kita mungkin merasa terdesak untuk membuktikan bahwa kita lebih pintar atau lebih benar. Namun, Stoicis mengajarkan kita untuk menghindari perbandingan sosial yang tidak sehat. Setiap individu memiliki perjalanan hidup dan pengalaman mereka sendiri, dan perbandingan ini hanya akan menambah rasa frustrasi. Fokus pada perbaikan diri sendiri. Stoicis mengajarkan kita untuk lebih fokus pada perbaikan diri sendiri, bukan pada siapa yang menang dalam sebuah argumen. Daripada membandingkan diri dengan orang lain, kita harus melihat apakah kita telah berbuat sebaik mungkin dengan kebajikan yang kita miliki. Hal ini membantu kita untuk mengurangi rasa ego dan lebih mengutamakan pertumbuhan pribadi daripada memenangkan debat atau membuat orang lain mengakui kesalahan mereka. Tidak terpengaruh oleh pengakuan eksternal. Menghadapi orang yang selalu merasa benar seringkali membuat kita ingin membuktikan sesuatu kepada mereka. Namun, Stoicis mengajarkan kita untuk tidak terpengaruh oleh pengakuan eksternal atau opini orang lain. Apa yang lebih penting adalah integritas kita sendiri dan bagaimana kita merasa tentang tindakan kita. Kita tidak bisa mengendalikan pandangan orang lain tentang kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita berperilaku dan berinteraksi dengan mereka. 8. Berlatih pengampunan dan melepaskan kepahitan. Dalam Stoicis, pengampunan adalah salah satu cara untuk menjaga kedamaian batin. Ketika kita berhadapan dengan orang yang selalu merasa benar, kita mungkin merasa terluka atau tersinggung oleh sikap mereka yang tidak mau mendengarkan pandangan kita. Stoicis mengajarkan kita untuk melepaskan kepahitan dan kemarahan yang kita rasakan, dan berlatih untuk mengampuni orang tersebut. Pengampunan sebagai kebebasan. Pengampunan bukan berarti kita membenarkan perilaku orang tersebut, tetapi lebih kepada melepaskan beban emosional yang kita bawa. Dengan mengampuni, kita melepaskan kendali dari orang lain atas emosi kita dan memilih untuk tidak membiarkan ketidakadilan atau ketidaksetujuan mereka menguasai pikiran kita. Pengampunan memberi kita kebebasan untuk fokus pada kedamaian batin dan kebajikan kita sendiri, tanpa terikat pada kemarahan atau rasa tidak puas. Melepaskan kepahitan. Mengembangkan kemampuan untuk melepaskan kepahitan adalah salah satu cara untuk menjaga kesejahteraan emosional kita. Dalam banyak kasus,
Perasaan kita terhadap orang yang selalu merasa benar bisa berubah menjadi kepahitan jika kita terus-menerus berfokus pada kekurangan mereka. Stoicis mengajarkan kita untuk melepaskan perasaan negatif ini dan tidak membiarkan mereka menguasai hidup kita. Dengan melepaskan kepahitan, kita memberi diri kita ruang untuk pertumbuhan pribadi dan kedamaian batin. 9. Menggunakan kontemplasi dan refleksi diri. Stoicis mengajarkan kita untuk merenung dan melakukan kontemplasi diri secara teratur. Ini merupakan cara yang sangat efektif untuk menjaga kedamaian batin, terutama ketika kita berhadapan dengan orang yang selalu merasa benar. Kontemplasi memberi kita ruang untuk menilai kembali tindakan, pikiran, dan emosi kita, serta memungkinkan kita untuk bertumbuh secara pribadi. Kontemplasi diri dalam menghadapi perdebatan. Ketika kita terlibat dalam perdebatan dengan orang yang keras kepala, kita bisa melakukan refleksi diri setelahnya. Misalnya, kita dapat bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya telah bertindak dengan kebijaksanaan? Atau, apa yang bisa saya pelajari dari percakapan ini? Ini membantu kita untuk menghindari perasaan negatif yang timbul setelah perdebatan, seperti frustrasi atau penyesalan. Dengan melakukan refleksi diri, kita juga bisa mengevaluasi apakah kita benar-benar mempertahankan nilai-nilai stoik seperti pengendalian diri dan kebajikan dalam interaksi kita. Kontemplasi ini memungkinkan kita untuk lebih objektif dan tidak terbawa oleh emosi atau ego, dan menilai apakah kita sudah bertindak sesuai dengan prinsip kita sendiri. Refleksi pada tindakan dan hasil. Setelah menghadapi seseorang yang selalu merasa benar, lakukan refleksi mengenai hasil dari interaksi tersebut. Apakah perdebatan itu mengarah pada pemahaman yang lebih baik atau hanya memperburuk hubungan? Apakah kita berhasil menjaga kedamaian batin atau malah merasa tertekan dan marah? Refleksi seperti ini memberikan kesempatan untuk belajar dan menyesuaikan pendekatan kita di masa depan. 10. Memahami batasan dan membuat pilihan bijak dalam hubungan. Stoicis juga mengajarkan kita untuk memahami batasan kita dalam hubungan dengan orang lain. Terkadang, kita perlu memilih untuk mengakhiri hubungan yang tidak sehat atau mengurangi interaksi dengan orang yang selalu merasa benar. Memahami batasan ini adalah bentuk dari kebijaksanaan dalam Stoicis. Mengetahui kapan harus berhenti. Ada saat-saat ketika melanjutkan perdebatan dengan seseorang yang selalu merasa benar tidak akan menghasilkan apapun selain ketegangan dan emosi negatif. Stoicis mengajarkan kita untuk mengetahui kapan harus berhenti dan melepaskan hubungan yang tidak produktif. Menghargai waktu dan energi kita adalah salah satu bentuk pengendalian diri yang sangat penting. Jika kita merasa bahwa interaksi tersebut merugikan kesejahteraan mental kita, Stoicis mendorong kita untuk memilih untuk berhenti atau mengurangi keterlibatan. Berpegang pada prinsip dalam relasi. Dalam hubungan dengan orang yang selalu merasa benar, kita perlu menjaga prinsip-prinsip stoik kita. Ini berarti tetap bersikap adil, bijaksana, dan sabar tanpa membiarkan orang tersebut memanipulasi kita atau mengubah kita menjadi seseorang yang lebih reaktif. Mengetahui prinsip kita dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut akan membantu kita untuk tetap berpegang teguh pada integritas kita, meskipun orang lain mungkin tidak selalu setuju atau menghargainya. Berfokus pada relasi yang positif. Selain mengetahui kapan untuk mengakhiri hubungan yang tidak produktif, kita juga dapat memilih untuk berfokus pada relasi yang lebih positif dan membangun. Stoicis mendorong kita untuk mengelilingi diri dengan orang-orang yang berbagi nilai-nilai kebajikan dan yang mendukung pertumbuhan pribadi kita. Dengan demikian, kita akan lebih mudah untuk mengembangkan kedamaian batin dan menghindari orang-orang yang selalu merasa benar dan membuat kita terjebak dalam perdebatan yang tidak bermanfaat. Kesimpulan, menghadapi orang yang selalu merasa benar membutuhkan pendekatan yang penuh kesabaran, kebijaksanaan, dan pengendalian diri, dan Stoicis menawarkan panduan yang sangat berharga untuk itu. Prinsip-prinsip stoik mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi dan reaksi kita,
berfokus pada apa yang dapat kita kontrol, dan tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif. Dengan mengutamakan kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri, kita dapat merespons orang yang keras kepala dengan cara yang lebih bijaksana dan menjaga kedamaian batin. Stoicis mengajarkan kita untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain, dan lebih memilih untuk fokus pada pertumbuhan diri sendiri dan hubungan yang positif. Ketika kita menghadapi orang yang sulit diajak berdiskusi, kita juga belajar untuk melepaskan kepahitan, mengampuni, dan melakukan kontemplasi diri guna terus meningkatkan kualitas diri. Menghargai batasan dan waktu kita juga merupakan bagian dari kebijaksanaan dalam hubungan, serta memilih untuk menjaga hubungan yang lebih sehat. Secara keseluruhan, Stoicis membantu kita untuk lebih bijaksana dalam merespons orang yang selalu merasa benar, dengan lebih mengutamakan kedamaian batin dan pertumbuhan pribadi daripada kemenangan dalam perdebatan. Dengan prinsip-prinsip ini, kita dapat menghindari konflik yang merugikan dan terus berkembang sebagai individu yang lebih tenang, rasional, dan penuh kebajikan.